Iya, tadi satu pertanyaan yang mengantarkan kita hari ini untuk kita praktek nanti sama-sama. Ya, tapi di sini saya mau bertanya dulu satu hal ke kita semua. Teman-teman di sini suka nggak baca firman Tuhan? Suka? Setiap hari baca firman Tuhan? Atau hari Minggu saja atau ibadah yud saja? Gimana? Minggu aja ya, Dek ya. Iya, siapa yang setiap hari baca firman di sini? Cenderung ke senior ya, senior kita. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mau nggak mau kita itu harus suka belajar firman Tuhan, suka baca firman Tuhan. Karena kalau kita nggak suka baca firman Tuhan dan hanya dengerin pendeta kita hari Minggu saja, kita akan kelaparan gitu ya. Sama halnya ketika kita nggak makan sehari, kita kelaparan. Nah, kalau kita nggak baca firman Tuhan tiap hari, ya kita secara rohani juga akan kelaparan gitu. Nah, untuk itulah kami akan mengajarkan satu metode untuk kita bisa belajar firman Tuhan dengan bantuan AI sebagai alat Injil yang sudah disampaikan oleh Ibu Happy tadi. Nah, teman-teman sekalian, apa yang biasanya teman-teman lakukan melalui HP teman-teman? Biasanya apa yang dibuka kalau lagi buka HP, bermain HP? Siapa yang suka chatting, scrolling? Jujur. Nggak ada ya? Siapa yang suka denger musik atau denger podcast? Wow, cukup banyak. Siapa yang suka nonton atau nge-games? Sampai kolaborasi gamesnya, saya nggak ngerti games ya. Cuma teman-teman saya beberapa suka main games gitu, jadi bisa ngeliat mereka gitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan anak muda yang disukai di dalam HP-nya. Entah itu chatting, entah itu scrolling, entah itu dengar musik sambil ngelakuin aktivitas, atau lagi nonton atau nge-game sampai menghabiskan waktu berjam-jam. Nggak menggunakan waktu untuk yang lain yang lebih baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, seharusnya kita harus menggunakan HP kita yang terutama bukan untuk yang 3 itu tadi. Kita harus gunakan HP kita yang pertama untuk PA. PA di sini artinya apa? Pendalaman Alkitab, bisa juga pembelajaran Alkitab atau penggalian Alkitab. Ya, banyak arti ya di sini. Dan ketika kita penggalaman Alkitab atau belajar Alkitab, itu tidak sama dengan baca Alkitab saja. Tadi ketika saya survei siapa yang suka baca firman, hanya sebagian orang. Nah, kalau baca aja jarang, gimana sampai tahap selanjutnya belajar gitu ya. Baca itu cuma sekedar lihat teks, baca sekali selesai. Kalau belajar butuh alat-alat, kita butuh tafsiran, Alkipedia, butuh kamus, butuh masuk ke situs-situs sabda untuk memahami firman Tuhan gitu. Tetapi ketika kita melakukan proses PA juga ini biasanya langkah-langkah ya. Ketika PA kita berdoa dulu, habis itu kita menyelidiki firman Tuhan, mencatat melalui Alkitab kita dan memakai alat bantu. Dan adik-adik sebenarnya kan sudah dipermudah dengan Alkitab Sabda yang sudah ada di HP kita ya. Itu sangat mempermudah kita untuk baca firman, gali firman dimanapun, gak mesti di rumah. Kita lagi di tengah jalan, kita bisa loh baca firman Tuhan. Kita lagi ngapain, kita bisa dengar audio firman Tuhan. Bahkan nggak cuma baca, nggak cuma audio, bahkan nonton firman Tuhan pun, wah menarik sekali karena visual yang sudah sangat berkembang gitu. Gimana caranya? Ya kita pakai gadget kita untuk belajar firman Tuhan. Bukan untuk yang 3 tadi ya, tapi yang pertama harus untuk belajar firman Tuhan. Ini satu bagian jadi gerakan hari ini ya. Coba kita angkat HP kita. Yang nggak punya HP ya nggak perlu angkat lah. Yang punya HP sama-sama kita katakan, gadgetku untuk pertumbuhan rohaniku dan teman-temanku. 1, 2, 3. Gadgetku untuk pertumbuhan rohaniku dan teman-temanku. Atau dalam artian gadgetku for God. Iya. Bagaimana kita memakai HP kita untuk kita bisa belajar firman Tuhan? Di era digital klasik, kami sudah mencetuskan satu metode untuk belajar Alkitab. Ada namanya metode SABDA. Teman-teman kalau tanya apa sih itu metode SABDA, ikut Instagram live-nya Sabda setiap hari Senin. Nanti di situ bisa belajar Alkitab bareng kami dari Sabda. Dan kita bisa dikayakan penggalian kita akan firman Tuhan. Ada situs Sabda, ada aplikasi 5 utama, ada Sabda Bot, ada komunitas. Banyak sekali bahan alat cara yang Sabda lakukan supaya menarik orang Kristen sebanyak mungkin itu cinta firman Tuhan. Sampai dengan AI.
AI, Bapak Ibu dan teman-teman bisa kita pakai menolong kita ketika belajar firman Tuhan itu, karena dia punya 3 peran di sini. AI punya peran sebagai asisten kita, AI juga punya peran sebagai teman PA kita. Kok bisa ya? AI ini kan cuma alat dan ini teknologi, kok bisa sebagai teman? Ya bisa banget. Kami setahun belakangan ini gunakan AI untuk kami belajar firman Tuhan setiap hari melalui satu kelompok, dan ada teman baru kami namanya AI. Dan sebagai alat bantu. Nah, metode apa yang kita lakukan ketika kita belajar firman Tuhan dengan AI? Kami sebut sebagai metode AI kuadrat atau metode AI square. Apa itu metode AI square? Disebut juga sebagai metode 4 langkah. Ya, yang pertama awali, yang kedua investigasi, yang ketiga ajaran, yang keempat implementasi. Nanti kalau teman-teman GBT mau adopsi metode ini ketika ibadah youth sangat memungkinkan sekali ya. Jadi satu program yang bisa dibentuk melalui 4 langkah ini ya akan menolong kita untuk semakin cinta akan firman Tuhan. Ya, metode AI square ini awali sama dengan juga artinya dengan mengamati Alkitab, investigasi yaitu studi induktif atau menafsirkan Alkitab, ajaran itu lebih ke pelajaran pribadi yang kita dapatkan, dan yang terakhir itu implementasi. Jadi metode AI square ini ada 4 langkah. Yang pertama apa? A, awali, yang kedua investigasi, yang ketiga ajaran, dan yang keempat implementasi. Kalau teman-teman lihat logonya, itu A yang pertama itu seputar teks Alkitab yang kita pelajari, A yang kedua di bawahnya itu pelajaran pribadi yang kita dapatkan. Dan di sana ada gambar salib ya, itu artinya berfokus kepada Kristus, dan di dalamnya itu ada semacam fokus yang bulat itu yang mengarahkan kepada Alkitab, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi metode AI square dibentuk dari sabda untuk kita bisa belajar firman Tuhan dan berfokus kepada firman Tuhan. Promnya ini kita pakai prom namanya fokus. Apa sih itu prom? Prom ini adalah perintah yang kita berikan kepada AI, semacam kita ngobrol dengan AI. Sama halnya ketika kita ngobrol dengan teman kita, hai, teman kita bilang kan, hai, pasti biasanya, hai apa kabar gitu. Kalau teman cuma bilang hai kan kayak robot banget ini teman gitu. Pasti biasanya ada feedback dari teman kita. Nah, ketika kita ngobrol dengan AI pun, kita bisa conversation. Kita bisa ngobrol, bercakap-cakap dengan AI dengan prompt yang fokus. Itu format, objektif, konteks, user, dan spice. Format di sini kita bisa masukkan promptnya. Tadi kalau teman-teman pakai ChatGPT, setelah ini kita praktek bareng-bareng ya. Silakan nanti bisa memulai memakai HP-nya untuk belajar firman Tuhan. Di sini kita bisa kasih formatnya, berarti misalnya bentuknya dalam paragraf atau dalam poin-poin atau pendek atau bentuknya artikel. Terus objektif ini lebih kepada tujuan dari penulisannya. Biasanya saya ingin belajar Daniel pasal 1 ketika saya melakukan studi Alkitab gitu ya. Dan yang ketiga ini konteks. Ini latar belakangnya. Saya pengen tahu nih, Daniel pasal 1 ini sebenarnya ngomongin tentang apa? Nah, ini konteksnya. Users, ini penggunanya. Saya ingin belajar Alkitab, tapi ingin saya ajarkan ke anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi ada targetnya ya. Dan spesifik ini bumbu-bumbunya. Misalnya, tolong dong berikan usulan dari Daniel pasal 1 untuk dijadikan sebagai bahan renungan atau 3 bahan renungan. Nah, ini bumbu-bumbunya. Nah, ini prompt fokus yang saya gunakan. Saya gunakan seperti ini. Saya adalah seorang anak muda Kristen. Saya ingin membuat cerita tentang tokoh Alkitab Abraham dari Kejadian pasal 22 untuk ibadah pemuda gereja saya. Jadi kita bisa lihat ya, formatnya itu drama 1 babak untuk anak 16 tahun. Terus objektifnya itu membuat cerita tentang Abraham. Konteksnya itu untuk acara pemuda, usersnya anak muda Kristen, dan spesifiknya akan diperankan oleh 5 pemeran. Ketika kita masukkan prompt ini ke AI akan berikan ini drama yang kamu minta dari Abraham kitab Kejadian pasal 22. Nah, teman-teman pemuda bisa jadi program nih. Oh ya, ibadah yud hari ini kita buat drama yuk dari Kejadian 22 gitu ya. Akan variatif sekali ibadah pemuda ketika kita bisa memakai AI. Dengan bantuan AI, kita bisa belajar firman Tuhan dengan banyak cara, bukan hanya baca saja. Ya, jadi itu 4 langkah tadi ya. Awali, amati Alkitab apa adanya, investigasi, ajaran, dan implementasi. Sekarang kita akan praktek, teman-teman. Langkah yang pertama itu adalah awali.
Tadi ya, awal itu langkah yang pertama kita membaca semua Alkitab, setelah itu kita teliti, kita gunakan AI untuk mendapatkan isi dan konteksnya atau poin-poin penting dari bacaan supaya lebih mantap hasilnya. Teman-teman sudah ada OpenAI di HP-nya, mungkin bisa mulai buka ChatGPT ya, bisa aplikasi atau bisa web. Iya. Bisa kalau ke web chat.openai.com, silakan diklik di Google-nya seperti itu. Nah, kita akan mulai dari langkah pertama, langkah awali. Ini nanti bertiga-bertiga ya, supaya kan kita sedang PA nih. Nanti supaya dilihat hasilnya dengan teman lainnya sama nggak, apa yang dipelajari dari teman lainnya gitu ya. Kita akan langsung praktek. Sudah masuk kepada ChatGPT atau chat.openai.com? Kalau sudah, kita akan ketikkan prompt yang fokus itu tadi ya, dari format, objektif, konteks, user, dan spice bumbunya. Saya adalah seorang Kristen yang sedang melakukan studi Alkitab. Biasanya anak muda nggak perlu ngetik lagi kan, main Google Lens atau Voice jadi tuh. Silakan, bisa cara cepat. Ada yang nggak punya HP di sini, biar kami pinjamin HP. Yang punya HP bisa dibuka HP-nya ya. Nah, sekarang kita kan nggak anti sama HP tadi, karena HP kita harus kita gunakan untuk pertumbuhan rohani kita ya. Dan kita akan gunakan HP kita untuk mengetahui, belajar firman Tuhan, sehingga kita juga semakin mengasihi Tuhan melalui firman-Nya. Langkah pertama dari awali kita mengamati seputar bacaan kita dari Daniel pasal 1. Dan kita ketikkan atau mungkin pakai cara teknologi yang lain poin-poin dari Daniel 1 beserta referensi ayatnya. Ada hasilnya? Ada yang sudah mendapatkan hasil belum? Anak-anak muda udah dapat mesti ya. Saya mau tunjuk dulu. Siapa yang mendapat hasilnya? Udah dapat hasilnya di sini. Ada yang tergerak untuk membacakan hasilnya? Yuk. Promnya yang bawah ya. Saya adalah seorang anak muda. Mungkin sesuai konteks. Kalau bapak ibu orang tua bilang, saya adalah seorang orang tua. Jangan ditulis anak muda. Atau saya seorang mahasiswa Kristen. Atau saya seorang anak muda Kristen yang sedang belajar Alkitab. Nah, disesuaikan saja. Sesuai konteks bapak ibu dan teman-teman adik-adik sekalian. Saat ini saya sedang studi Alkitab dari kitab Daniel. Sekali lagi bukan tokoh Daniel ya, tapi kitab Daniel pasal 1. Karena nanti kalau tokoh nanti diceritakan dari seluruh kitab Daniel. Kita hanya batasi di pasal 1 saja. Berikan poin-poin dari Daniel pasal 1 beserta referensi ayatnya. Ayo deh, ada wireless yang sudah dipegang ke Aldo, untuk teman-teman bisa bacakan hasilnya. Ini kita sudah PA nih. Udah belajar firman Tuhan, udah mengenerate teks. Nanti gimana teks ini kita pakai ke media juga akan diajarkan teman-teman saya nih yang dua lagi. Sampai bahan bacaan dari Daniel 1 ini menarik sekali. Visualnya gimana, lagunya gimana, wah bagus itu nanti. Ada? Yang kacamata depan sudah dapat? Coba kasih hasilnya gimana? Berdiri dong. Anak muda harus kuat, semangat. Nah, gimana hasilnya? Kalau dari saya yang jadi titik, iya. Pertama itu poinnya penawaran Daniel dan teman-temannya. Berdasarkan ayat 1 sampai 2. Terus poin kedua, pilihan pemuda dari kawan Yogi. Itu berdasarkan ayat 3 sampai 4. Yang ketiga, pendidikan di Istana Babel. Yang berdasarkan dari ayat 4 sampai 5. Yang selanjutnya pergantian nama. Yang isi poinnya mana Daniel menjadi berdasar akhirnya berdasarkan dari ayat 6 sampai 7. Iya. Poin berikutnya menolakkan makan yang telah oleh Daniel. Poin ke-6 tentang makan 10 hari. Poin ke-7 Tuhan memberkati Daniel dan teman-temannya setelah ayat 12. Poin ke-8 bagian oleh Raja dan Nebukadnezar ayat 20 dan terakhir keberadaan Daniel. Ada berapa poin berarti? 9 poin. Ada yang dapat tidak 9 poin? Coba, saya mau tanya, yang nggak dapat 9 poin mungkin bisa angkat tangan dan coba bacakan hasilnya. Kok rasanya beda ya? Nanti tadi ada yang ini 9 poin. Coba Kak,
Nanti ya Pak, nanti kan masih lanjut. Ya, gimana hasilnya? Yang pertama kesetiaan Daniel dan teman-temannya. Yang kedua berkat kesetiaan. Yang ketiga kelebihan Daniel dan teman-temannya. Yang keempat ketakutan Daniel dalam pelayanan. A-nya 4. Wah, satunya 9 poin. Satunya 4 poin. Ada yang 6 poin, 7 poin. Ada yang 11 poin gitu ya. Ada yang nggak dapat poin? Isinya cuma paragraf tok, ada? Kalau isinya paragraf, coba dibuat prompt di bawahnya lagi. Tolong dong diisi dengan poin-poin gitu ya. Jadi kita minta AI untuk mengisinya dalam bentuk poin. Gimana hasilnya Bu? Yang 11 poin? Latar belakang Daniel. 1. Ketakutan Yerusalem oleh Nebukadnezar. 2. Barang-barang kayak Allah dibawa ke Babel. 3. Pemilihan kebudayaan cerdas dan tampan. 4. Pelatihan di sana Babel. 5. Pergantian nama Daniel diberi nama Belsasar. 6. Keputusan Daniel untuk tidak mengajukan diri. 7. Izin dan percobaan 10 hari. 8. Hasil percobaan. 9. Karunia dari Tuhan. Ya. 11. Kekuasaan kerajaan Nebukadnezar. 11. Nama pelayanan Daniel. Oke, ada 11 poin ya. Kenapa hasilnya beda ya? Karena saya masukkan bukan sebagai seorang muda belajar. Tapi saya menulisnya adalah saya seorang hamba Tuhan pembina pemuda sedang mempelajari Alkitab dari kitab Daniel. Iya, oke. Terima kasih Bu Indah. Jadi dari sini adik-adik kita lihat, ternyata AI sangat bisa menolong kita untuk mengamati Daniel pasal 1. Tapi tadi terlepas itu ya, ada yang dapat 7 poin, ada yang dapat 11 poin, ada yang dapat 6 poin. Tapi kalau kita lihat isinya, itu maknanya sama ya. Mulai dari cerita pembuangan ke Babel, terus Daniel teman-temannya juga diganti namanya. Terus tadi ada juga Daniel disuruh untuk makan makanan raja, mereka nggak mau kompromi, sampai dan lain sebagainya. Jadi maknanya sama. Ketika kita menggunakan AI, bisa aja, kalau prompt yang saya gunakan gini hasilnya. Ini hanya 3 poin malahan, lebih singkat. Pemuda Israel di Babel, keputusan Daniel, dan pemuda yang terpilih. Saya lebih singkat lagi nih. Ini hasil prompt saya, Bapak Ibu, yang saya screenshot di sini. Jadi ternyata bisa saja hasilnya beda, tapi maknanya masih sama. Itulah keunikan dari AI. Nah, tapi kita sekali lagi perlu hikmat Tuhan untuk ngecek apakah ini sesuai nggak sama Daniel 1. Apakah ayat yang diberikan itu sama atau enggak. Karena saya pernah lakukan ketika saya lihat, saya mau baca nih kitab Rut, pasal 1 dia katakan, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. AI kasih Rut pasal 6. Benar nggak itu? Loh, saya tanya, benar nggak ketika AI kasih pasal 6 kamu belajar gini-gini? Benar nggak? Rut ada berapa pasal? Rut ada berapa pasal teman-teman? Ayo, kitab Rut ada berapa pasal? Kitab Rut ada berapa pasal? Hah? Aduh, ya. Kitab Rut ada 4 pasal, AI kasih 6 pasal. Yang benar AI atau kitab Rut? Kenapa AI kasih 6 pasal? Karena AI juga bisa halusinasi. Kalau kita nggak cek, kalau nggak kita check and recheck dengan firman Tuhan, dengan Alkitab kita cuma 100% percaya AI gitu. Wah, bisa-bisa kita bablas gitu ya. Oke, sekarang kita masuk langkah yang kedua, investigasi. Tadi kita sudah mengamati seluruh Daniel pasal yang pertama. Sekarang kita akan menggali, ini menafsirkan, ini langkah yang paling saya suka, menafsirkan Alkitab dari Daniel pasal yang pertama. Tadi ya, kita masih sendiri-sendiri, karena kita ini PA itu nggak pernah sendiri. Ada sih PA pribadi, tapi akan lebih mantap kalau kita PA kelompok. Sekarang Bapak Ibu dan teman-teman harus pairing, harus dengan kelompok 3 orang. Ambil kursinya, yang muda berteman dengan yang senior, supaya bisa saling membantu ya. Bisa wake up? Coba yang muda bisa bergabung dengan yang orang tua. Masing-masing 3-4 orang pairingnya, supaya kita bisa mendapatkan hasilnya. Dan bisa kita membagikannya juga.
Tadi kan 2-3 hasil yang kita mau bisa saling kolaborasi ya antara yang senior dengan yang junior. Ayo, ayo anak-anak muda. Ayo. Ayo. Ayo cowok-cowok yang di depan, ayo dong. Ayo sama teman-teman ibu-ibu yang di belakang gabung. Kalau yang nggak punya HP gabung sama temennya yang punya HP. Atau kalau yang males membuka HP karena belajar Alkitab, coba tobat dulu, berdoa dulu ya. Karena kita sekali lagi nggak fokus kita yang 3 hal tadi, tapi kita mau cinta firman Tuhan melalui HP kita. Udah? Langkah investigasi, saya tuliskan formnya gini dan bisa silakan teman-teman ketikkan dalam kelompok PA-nya. Tolong berikan kepada saya, ini form yang atas saja ya. Tolong berikan kepada saya 5W tambah 2H untuk kitab Daniel pasal 1. Di sini kita akan melihat latar belakang Daniel, siapa, mengapa, di mana, berapa banyak atau bagaimana yang menjelaskan tentang Daniel pasal 1 ini. Sudah? Ada hasilnya enggak? Yuk, kelompok yang mana dulu mau memberikan hasilnya? Dari teks Daniel pasal 1 di langkah penafsiran interpretasi, tolong berikan kepada saya 5W tambah 2H untuk kitab Daniel. Biasanya mungkin kita sulit ya. Siapa aja sih tokohnya di Daniel? Dengan bantuan AI kita bisa mendapatkan tokoh-tokohnya. Oke, iya deh. Ini kelompok siapa ini? Apa sendiri? Iya. Mic-nya? Gimana? Ada nggak hasilnya dari 5W tambah 2? Ini katanya mau menyampaikan. Yo, kita lihat. Ya, Bapak Ibu yang lain bisa dengarkan dan coba bandingkan dengan jawaban Bapak Ibu ya. Silakan. Kami dari kelompok Sukamaju. 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 Sukamaju seperti nama toko ya. Ya silakan. Nama saya. Kok mainnya mati? Ya. Nama saya Nehemia. Ya, Nehemia. 16 tahun. Ya. Beda tipis kita. Untuk 5W hanya untuk W yang pertama Bu, siapa? Daniel, Hanania, Mishael, dan Azaria. W yang kedua, Bos. Mereka ditawan oleh Raja Nebukadnezar dan Yehuda ke Babel. W yang ketiga, Wen. Peristiwa itu terjadi pada awal pemerintahan Raja Yoyakim dan Yehuda. W yang keempat, Wer, istana Babel setelah dibawa dari Yerusalem. Yang kelima, why mereka ditawan karena Yerusalem dikepung dan ditaklukkan oleh pasukan. Untuk H yang pertama, how mereka menolak makanan dan minuman dari sana dan meminta untuk hanya makan sayuran dan minum air selama 10 hari. Untuk yang berikutnya, H yang kedua, how much mereka diuji selama 10 hari dan hasilnya mereka tambah sehat dan berubah dari mereka yang makan makanan. Oke, jadi 5W tambah 2H-nya itu dapat ya. Coba ada nggak hasilnya yang beda sama kelompok Sukamaju tadi? Ayo, kelompok yang lain. Ada nggak hasilnya yang kelihatannya beda atau poin-poin 5W tambah 2H-nya itu nggak lengkap? Coba, silakan dek, maju. Kelompok mana ini? Dari kelompok center back. Center back. Oke, gimana hasilnya? Hasilnya yang pertama yang Bu ada Daniel, Hanania, Mishael, Azaria, Nebukadnezar dan Aspenaz. Palintar Nebukadnezar. Yang kedua, what? Yaitu penawaran Yerusalem dan pelatihan dan pendidikan semudah Israel, juga penolakan makanan raja. Yang ketiga, when? Kapan? Tahun ketiga pemerintahan Yoyakim. Ya. Yang keempat, when? Di Yerusalem sama Babel. Oke. Yang kelima, why? Yang pertama, menjaga kesucian dan ketaatan kepada Tuhan. Terus yang how yang pertama, bagaimana?
Yang pertama percobaan 10 hari, berikan makanan sayuran dan minum air. Ya. Yang kedua, hasilnya positif, pemuda tersebut Sehat. dia lebih sehat. Ya. Yang kedua, tahu juga, tapi ini tulisannya bagaimana hasilnya. Ya. Yang pertama, keunggulan dan hikmat, Nah. kita pengetahuan, dan yang kedua, keberlanjutan layanan. Oke. Tadi how-nya 2 kali ya. Yang ini padahal ada how much. Ini sedikit beda hasilnya ya. Tapi kalau kita lihat sekali lagi hasilnya harus kita sesuaikan dengan firman Tuhan yang sedang kita pelajari. Apakah itu sesuai dengan konteks firman Tuhan atau tidak gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin jago dalam bahasa Inggris, prom yang lebih bahasa Inggris itu dapatnya lebih mantap lagi loh. Karena database bahasa Inggris itu lebih banyak lagi dibandingkan bahasa Indonesia. Silakan bisa gunakan promnya juga. Nah, ini hasil yang saya dapatkan ketika saya menggunakan 5W tambah 2H untuk Daniel pasal 1 ya. Di sini ada diberikan how many atau how much. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan pendapat teman-teman tadi. Nah, kita sudah masuk di langkah yang kedua. Kita sudah melihat dunia pasal 1 dari Daniel. Kita juga sudah tahu siapa-siapa tokohnya, apa yang terjadi saat itu. Kenapa Daniel nggak makan makanan raja? Kan enak, orang di pemerintahan kok nggak dimakan. Tapi katanya karena Daniel nggak kompromi. Setelah 10 hari, ternyata sehat-sehat aja, nggak makanan raja gitu ya. Kita sudah lihat Daniel pasal 1 ini apa dan sedang apa yang dilakukan. Sekarang kita akan mengetahui apa ajaran saya dapatkan ketika saya belajar Daniel pasal yang pertama. Nah, ini pelajaran, langkah yang ketiga ya, ajaran. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari bacaan? Apakah dari Daniel pasal 1 ini akan menegur kita, meneguhkan, bahkan mendorong untuk kita bisa menaruh firman dalam hati kita? Paling balik lagi kalau kita gunakan bantuan AI. Di sini promnya ya, masuk lagi dalam kelompok. Ayo, pairing lagi. Saya sudah belajar nih poin-poin penting dari kitab Daniel pasal 1. Berikan pertanyaan refleksi untuk tambahan yang saya pelajari lebih dalam. Ya, silakan bisa, atau berikan langsung usulan pelajaran yang bisa saya dapatkan untuk saya pelajari gitu ya. Bisa juga ditambahkan promnya seperti itu. Mungkin sekarang kelompok lain ya. Coba ditanya dulu satu kelompoknya sama nggak hasilnya. Bagaimana pelajaran yang kamu dapatkan? Coba ditanya dulu hasil dari satu kelompoknya. Ini masih di thread yang sama ya, di chat Open AI. Mungkin satu aja ini nanti yang akan menyampaikan pelajarannya. Ya, silakan Dek. Siapa? Belum? Ya Pak, ayo Pak. Oh, mantap nih, akhirnya. Dari pasal yang pertama, Iya. pelajaran apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama, keteguhan dalam keyakinan Daniel dan biarkannya menunjukkan keteguhan dalam keyakinan mereka dengan menolak makanan yang melanggar hukum agama mereka, meskipun hal itu bisa berdampak pada kesempatan mereka untuk sukses di istana. Yang kedua, keberanian untuk bertindak. Ya. Meskipun dalam lingkungan Poin-poinnya aja Pak. Meskipun dalam lingkungan yang asing dan mungkin berpotensi berbahaya, Daniel tidak takut untuk meminta perlindungan kepada pejabat istana. Poin-poinnya saja mungkin. Poin pertama itu. Ya. Penghargaan terhadap kebenaran dan integritas. Ya. Berikutnya, pertolongan Tuhan dalam ujian. Oke. Berikutnya, teladan kepemimpinan. Ya. Sudah. Oke, ada 4 poin berarti apa ya? Ada 5 poin. Ada 5 poin. Teman-teman yang lain juga sama dapatkan hasilnya 5 poin. Tapi dari setiap poin yang kita dapatkannya tadi, ada nggak firman Tuhan itu yang menegur kita? Misalnya tadi ya, saya garis bawahi dari kata Bapak tadi, hasilnya yang didapatkan keteladanan. Kita bisa nggak mempelajari keteladanannya Daniel pasal 1 ini? Keteladanan apa yang bisa kita pelajari dari Daniel pasal 1? Ya. Setia apa? Setia kepada Tuhan karena dalam hal apa Daniel setia kepada Tuhan? Mematuhi hukum Allah. Dan tadi ya, tidak kompromi dengan
makan makanan raja gitu ya kalau kita lihat konteksnya. Nah, jadi bisa kita mendapatkan pelajaran dengan bantuan AI. Ini meneguhkan kita, oh berarti saya harus setia. Apalagi Daniel ini anak muda, sama kayak kalian semua teman-teman. Daniel ini perkirakan usianya masih belasan tahun, mungkin kalian lebih tua malahan. Tapi dia tidak kompromi dengan pemerintahannya Nebukadnezar gitu ya. Sekarang ini ketika saya mendapatkan refleksinya seperti ini ya. Jadi kita nggak cuma meminta jawaban ke AI, ternyata AI juga bisa menolong kita untuk menanyakan hal-hal apa yang bisa saya pelajari. Nah, sekarang yang bagian berikutnya implementasi. Ini bagian yang terakhir, langkah terakhir dari AI Square. Kita mengaplikasikan dari ide-ide, bisa sebagai usulan ide gitu ya. Dari pelajaran langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, tindakan konkret untuk menerapkan firman Tuhan dari Daniel pasal 1. Nah, tadi teman PA kita tadi dan juga satu kelompok PA, kita eksplor apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya setelah saya belajar Daniel pasal 1. Silakan masukkan promnya. Berdasarkan pelajaran dari kitab Daniel pasal 1, tolong berikan usulan implementasi. Penerapan praktis, kalau mau langsung ya, penerapan praktis untuk hidup saya sebagai pemuda Kristen. Nah, kalau teman-teman pemuda ya, pemuda Kristen di era AI ini. Apakah penerapan praktis yang akan diusulkan AI itu 100% bisa kita lakukan semua? Itu kan AI yang usulkan. Tapi sekali lagi ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kita perlu berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah belajar Daniel pasal 1. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk bisa saya lakukan? AI mungkin usulin banyak, tapi dari usulan tersebut itu jadi ide. Oh, tadi AI usulin keteladanan. Berarti saya juga harus meneladani Daniel dalam hal kesetiaan dan dalam imannya, gitu ya. Ada yang mendapatkan aplikasinya, usulan-usulan aplikasi dari AI? Kenapa saya katakan usulan, teman-teman? Karena sekali lagi ketika kita mempraktekkan firman Tuhan itu hubungan kita dengan Tuhan ya. AI itu kan cuma alat bantu yang menolong kita untuk bisa belajar firman Tuhan. Dan AI mungkin nggak tahu konteks hidup kita seperti apa. Tapi biasanya kalau kita sudah berteman erat dengan AI bisa tahu sih. Karena saya juga tahun yang lalu sebelum saya mengenal AI dan setelah sekarang, saya ketikkan satu ayat saja udah dia tahu apa yang saya mau gitu ya. Nah, itulah luar biasanya teman saya. Ada usulannya teman-teman? Yang belum, angkat tangan. Kelompok mana yang belum ini? Tadi suka maju udah. Center back udah. Kelompok mana lagi? Paling belakang yuk. Tadi Mas yang udah angkat tangan, ayo. Usulan-usulannya. Yang saya dapatkan itu AI yang pertama ada dua, itu refleksi dan yang refleksi yang pertama adalah tentang bagaimana kita tetap setia tentang keyakinan kita. Yang kedua, sikap dari yang dalam pertanyaan keyakinan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi ujian atau tantangan yang mendarat dalam hidup kita. Untuk praktisnya, yang saya dapatkan yang pertama, kita dapat mengulang iman dan ketaatan kita kepada Tuhan dalam hidup sehari. Yang kedua, kebiasaan atau praktik spiritual yang dapat kita terapkan untuk membantu kita tetap kokoh dalam keyakinan kita. Yang ketiga, dapat bicara dengan kasih kepada orang-orang di sekitar kita tentang kebenaran tentang rohani dari firman Tuhan, meskipun itu mungkin tidak populer atau diterima oleh orang-orang sekitar. Iya, jadi ada beberapa poin yang diusulkan. Apakah kakak nanti akan praktekkan semua itu, poin-poin dari AI itu? Yang mana yang, nggak ada satupun. Ya, sekali lagi ya, butuh tuntunan Tuhan untuk bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan melalui Daniel 1. Teman-teman, kita sudah menggali pasal 1 dari kitab Daniel melalui 4 langkah. Ingat ya, 4 langkah. Yang pertama, saya ingatkan lagi. Yang pertama langkahnya, awali, amati. Yang kedua,
investigasi. Ingat aja kata investigasi ya, kayak berita-berita gitu. Investigasi, penyelidikan. Yang ketiga, A, ajaran. Ajaran itu pelajaran apa yang saya dapat. Yang keempat, implementasi. Ingat aja, AI square, AI kuadrat. Awali, investigasi, ajaran, implementasi. Teman-teman nanti secara pribadi atau mungkin diadopsi di gereja ini bisa banget pakai langkah AI square untuk cinta firman Tuhan, belajar firman Tuhan dalam ibadah teman-teman. Sekarang AI ternyata juga bisa menolong kita untuk memultiplikasi bahan, mengolah bahan-bahan lainnya dari hasil PA kita. Ya, pakai AI. Misalnya, masih di thread yang sama. Ini bonus generate text lainnya ya, multiplikasi atau bahan-bahan lain yang bisa kita temukan. Misalnya salah satu dari multiplikasi 25 ini, bisa teman-teman tuliskan promnya. Coba ikuti saya ya. Sekarang saya ingin menyusun, bisa diketikkan, masih di thread yang sama. Kalau teman-teman mau bilang terima kasih ke AI juga apa-apa. Oh, terima kasih AI untuk hasilnya. Sekarang saya ingin membuat infografis timeline Daniel 1 dari Yerusalem ke Babel. Ini saya pilihkan yang infografis ya. Tapi kalau mau teman-teman masukkan yang lain juga bisa. Misalnya, berikan 3 pokok doa yang saya akan doakan dari Daniel pasal yang pertama. Silakan pilih salah satu. Saya nanti tunjuk beberapa dan itu yang berbeda-beda ya. Atau teman-teman konten kreator suka buat quote-quote di Instagram misalnya ya. Berikan usulan kepada saya 7 quote untuk saya bagikan selama 7 hari di postingan media sosial dari Daniel pasal 1. Silakan. Atau apa lagi? Atau khotbah remaja, mungkin teman-teman pemimpin remaja di sini atau Bapak Ibu. Saya akan mengajarkan Daniel pasal 1 ini untuk usia remaja atau untuk usia pemuda 12 tahun. Berikan kepada saya usulan tema khotbah misalnya ya, untuk usia remaja 15 tahun. Ada yang sudah dapat hasilnya? Pengolahan lain, coba angkat tangannya. Yang belum ngomong sama sekali ya. Tadi udah 4 kelompok yang share. Sekarang kelompok lainnya. Mas-mas yang pakai kacamata tadi kan? Ayo, silakan mas. Yang dipakai, ya benar. Ayo, kan belum tadi. Ayo. Setelah ini kita mau generate media nih. Ini kan kita masih teks nih. Setelah ini kita main media yang paling disukai anak-anak muda. Nanti teman-teman saya akan menolong kita. Paling fun ini nanti. Apa hasilnya? Ada yang ingin? Misalnya puisi. Dari Daniel 1 saya pengen membacakan sebuah puisi ke anak saya. Tolong dong buatkan 1 buah puisi misalnya. Atau tolong buatkan lagu. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu dari Daniel 1. Tolong dong buatkan nadanya. Bisa nggak AI buat nadanya? Tolong buatkan kuncinya sekaligus dari G atau dari A. Coba tanyakan, bisa nggak? Habis ini teman-teman bisa buat lagu, ciptakan lagu. Iya. Oke. Mana ini hasilnya? Yang belum ngomong mungkin? Ya, Mbak yang di belakang sana. Ya, udah dapat? Aduh. Yang lain yang sudah dapat? Bentuk-bentuk lain, multiplikasi lain. Ya, silakan yang belum angkat tangan hari ini. Ayo, jadi anak muda yang semangat, yang berani. Yang belum ngomong, halo GBT. Saya juga jemaat GBT di Solo, jadi kita satu nafas. Ayo lagi. Ayo dek, berdiri dek. Ya, kamu buat apa nih? Pengen tahu. Wah, pusing kan selama ini cari ide untuk ice breaking. AI bisa menolong. Coba. Judulnya Daniel Mencari Dilema.
Instruksinya yang pertama, bagilah peserta menjadi beberapa kelompok kecil. Yang kedua, berikan setiap kelompok daftar makanan yang berbeda, termasuk makanan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan menurut hukum agama mereka. Ya. Yang ketiga, berikan waktu singkat kepada setiap kelompok untuk membuat daftar makanan yang mereka pilih. Ya. Yang keempat, setelah itu mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan pilihan makanan mereka Yap. dan memberikan alasan mengapa mereka memilihnya. Sip. Yang kelima, diskusikan bagaimana keputusan mereka menggambarkan nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, dan kepercayaan kepada Tuhan, mirip dengan keputusan Daniel dan rekan-rekannya. Yap. Yang keenam, akhiri icebreaker dengan merangkum pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Daniel 1 Oke. dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan saya. Oke, menarik nggak ice breakingnya? Menarik. Setelah ini ibadah yud pakai ice breaking Daniel 1 tadi ya. Nanti pilihannya beberapa makanan sampel aja dibuat, misalnya ada wedang jahe atau apa gitu ya, itu pilihannya. Terus nanti mana yang mereka makan, mana yang nggak mereka. Wah, bagus sekali. Ibadah pemudanya akan sangat bagus, berlandaskan tetap firman Tuhan tapi dikemas secara kreatif oleh anak-anak muda GBT. Keren. Jadi anak-anak muda, mari kita gunakan metode AI Square untuk alat Injil ketika kita belajar firman Tuhan. Kalau teman-teman tadi, metode ini dari mana sih? Dari Sabda. Dan kita ajarkan ini tadi ya, untuk sekali lagi teknologi bagi kemuliaan Allah. Apakah bisa diterapkan? Bisa, tapi akan lebih baik kalau pakai AI. Saya mau training nih metode ini, atau saya mau pakai, atau saya mau bagikan ke teman sekelas saya tentang metode ini. Bisa nggak? Bisa. Silakan teman-teman nanti bagikan. AI bisa dipercaya nggak untuk melakukan proses pendalaman Alkitab? Dari yang kita lakukan hari ini, bisa nggak dipercaya AI? Hah? Bisa nggak kita percaya AI? Bisa, tapi dalam sekali lagi tuntunan Tuhan dan nggak lupa untuk membandingkannya dengan Alkitab. Kalau ada teman-teman nanti yang ingin bertanya setelah ini kita bisa tanya jawab, tapi karena waktu, teman-teman bisa kunjungi situs kami, mainlah ke sana, ikuti seputar AI for God, ai.sabda.org, nanti banyak konten menarik, AI Talks yang sudah kami lakukan, dan dalam waktu dekat ini juga akan ada kegiatan lagi seputar AI dan misi, AI dan doa. Kalau teman-teman mau tanya, saya masih bingung nih Kak tentang AI yang ini, AI yang itu, join di acara kami, ada tanya jawab, teman-teman bisa bertanya seputar apapun mengenai AI untuk pelayanan gereja, atau kami punya juga WhatsApp group AI. Kalau teman-teman mau join silakan masuk ke komunitasnya, ada logo WhatsApp group nanti di situs AI. Bergabung dengan 560 orang di sana membicarakan tentang AI bagi pekerjaan Allah. Ini WhatsApp grupnya. Mereka generate media sendiri, mendapatkan hasilnya bisa dibagikan.